Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mansa semuanya yang berada di rumah, yang lagi jalan-jalan, ataupun yang berada di sekolah. Pokoknya untuk kalian sehat selalu. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Sespesial apa sih mereka ini sampai dibilang spesial banget gitu loh. Oke, jadi hari ini kita kedatangan tamu yaitu calon yang terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIM MAN 1 Bola Mongondo plus keterampilan yang masa baktinya 2025-2026. Boleh kenalan-kenalan nggak nih sama calon yang udah terpilih? Perasaan kenalan mulu ya, kan di podcast kemarin tuh kayaknya udah gitu. Ya, tapi kan biar kita lebih kenal banget gitu loh, biar jadi bestie. Boleh Mas. Oke. Ya, ini mohon maaf ya nggak ada cemilan-cemilan atau minuman gitu, soalnya maklum lah lagi tanggal tua, soalnya banyak banget paket deh datang di rumah. Kalian juga gitu nggak sih guys? Banyak banget paket datang ke rumah. Sebenarnya kalau bisa dibilang kurir itu udah bersahabat banget sama saya. Bagaimana kabar kalian berdua hari ini? Apakah baik, sedih, atau lagi berhura-hura gitu? Atau gimana? Baik, alhamdulillah baik. Sama senang, kaget. Pokoknya campur aduk nggak sih, sama masih ada rasa-rasa tegang dikit. Sisa-sisa dari pemilihan tadi. Gitu. Berarti pas pemilihan tadi kalian ini ya apa namanya? Tegang begitu ya. Aduh bakal kepilih nggak nih? Bakal kepilih nggak nih atau nggak kepilih gitu. Gimana sih perasaan kalian habis terpilih menjadi calon ketua dan wakil ketua OSIM? Senang sih tentunya, tapi juga takut karena tanggung jawabnya. Iya, tanggung jawabnya besar. Kayak kita mampu nggak sih ada di posisi ini? Iya. Belum lagi buat proker-proker yang mau di ACC atau enggak, begitu kan? Iya. Tapi insya Allah bisa. Kan semua hal yang kita usahakan pasti bisa. Terus kalian pernah terpikirkan nggak nih, kita berdua bakal dipilih nggak nih, atau cuman jalur hoki doang gitu? Nggak sih, sama sekali nggak. Di angan-angan tuh kayak nggak pernah kepikir nggak sih kalau kita bakal nggak bakal kepilih gitu. Bahkan sejak jauh-jauh hari, sejak pertama kali menyalurkan diri tuh kayak feeling kita cuma 50% aja gitu. Enggak sampai 50%. Pasti kita nih yang paling sedikit dipilih. Iya. Ya Allah. Biasa sih begitu, ada orang-orang yang misalkan mau mencalonkan diri gitu ya, dia udah berpikir, aduh aku pasti nggak bakal kepilih nih, paling sedikit suaranya. Tapi ternyata di akhir-akhir ternyata dia yang paling tinggi dan dia yang terpilih. Sama seperti kalian juga tadi ya. Jalur hoki juga sih, karena kita nomor 1. Oh. Nomor 1 tuh banyak kayaknya. Hoki banget gitu, nomor 1 itu paling hoki banget gitu. Oke. Terus strategi kalian gimana nih agar terpilih menjadi ketua dan wakil? Sebenarnya nggak ada strategi khusus ya, karena kita sama ini cuma biasa-biasa aja. Biasa aja, tapi palingan ya sikapnya itu baik, friendly ya, yang paling utama itu. Nggak boleh judes-judes banget. Jadi ntar kan ramah. kita oh mereka nih yang ramah, jadi kayaknya mereka nih yang cocok. Iya. Gampang berbaur. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya harus friendly juga, itu yang paling utama. Soalnya nanti kalau misalkan judes-judes gitu kayak, ih apaan sih udah terpilih tapi kok judes-judes gitu, ya kan? Udah dipilih tapi nggak bisa berbaur satu sama lain. Terus pernah kebayang nggak sih kalian kalau misalkan kalian jadi ketua dan wakil ini, misalnya kalian udah terbayang nggak dari sebelum kalian dipilih? Enggak sih, jujur. Tapi ini kayak dadakan banget. Nggak pernah terbayang gitu kalau kalian yang bakal jadi? Pernah terbayang, tapi yang kebayang itu pasti kayak ini pasti bakalan pusing banget, bakalan capek banget, bakalan dar banget. Iya. Ya ampun, karena kan emang tugasnya itu sangat-sangat besar ya, dan tanggung jawabnya itu juga aduh parah, besar banget. Tapi insya Allah mampu ya, kita siap. Ya insya Allah. Terus ada nggak sih di pikiran kalian tuh
kayak kalau kita berdua udah jadi nih, wakil dan ketua udah jadi, kalian tuh sikapnya lebih ke saling berbaur kah atau bagaimana? Iya sih, pasti bakal lebih sering berbaur ya, karena masa kita akan menjadi orang yang tertutup gitu sih gara-gara terpilih kan. Enggak ya, pasti itu akan Jadi semakin berbaur, harus bangun gitu, harus terbuka. Iya, supaya lebih dilihat, oh mereka ini ternyata bagus ya, humble, gampang berbaur. Jadi supaya lebih disukai lah. Oke. Tolong doanya. Tolong doanya guys, supaya kita diperkuat. Ya, tolong doanya guys buat buat ketua dan wakil agar mereka bisa menjadi apa yo? Menjadi pemimpin yang diidam-idamkan. Iya. Yes. Iya nih, biasa kalau di pemilih itu di pemilu biasanya kan sebelum memilih mereka tuh biasa dikasih aduh gimana ya bilangnya? Sensitif nih. Nanti takut diserang nih, aduh. Enggak ya, dari paslon nomor 1 sih enggak ada ya. Enggak ada. Kita aja kekurangan dulu. Terlalu nyaman. Kita aja kekurangan duit, masa kita mau ngasih orang lain duit? Kasih apalagi banyak orang banget, masa kita kasih 1.500 perak ya ampun. Aduh. Guys, info loker. Terus gimana nih tujuan jangka pendek kalian untuk yang sudah terpilih? Bagaimana? Kan di salah satu visi kita itu ada kayak kegiatan penghijauan, bersih-bersih. Jadi rencana kita di jangka waktu yang pendek ini kita bakal ngadain kayak semacam kegiatan Jumat bersih. Ya oke, bagus. Lalu kalau misalkan lahan-lahannya itu udah bersih, udah siap ditanamin tanaman, barulah kita akan memulai program penanaman pohon itu. Nggak juga pohon sih ya, kan ada juga bunga-bunga. Iya boleh. Aduh, suka banget nih yang bunga-bunga ini. Mantap banget ya sih kalau sekolah kita tuh full dengan ini kayak penghijauan gitu, pasti akan lebih segar, lebih enak dilihat lah pokoknya. Kalau warna hijau tuh gimana ya, warnanya adem gitu. Setuju banget, terus menimbulkan positif aura positif. Mantap gitu guys kalau sekolah hijau, makanya sekolah hijau biar lebih. Terus warna hijau itu juga ini warna kesukaannya Nabi Muhammad ya, Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Putri, kamu suka warna apa? Aku jujur hijau banget orangnya. Emang anak madrasah. Makanya itu kenapa di lokernya ada penghijauan. Makanya karena dia suka warna hijau. Oke, terus Anggun gimana? Kalau aku sih suka warna biru, karena biru itu mengingatkan aku pada langit, guys. Langit atau langit? Langit. Oh my god. Langit atau anak langit? Mengingatkan aku pada langit dan juga laut yang hijau, yang biru. Pokoknya bagus. Tenang ya laut itu. Warna biru itu juga kayak adem begitu. Jadi makanya selain warna hijau, warna biru juga bikin adem, guys. Iya. Tapi jangan kayak dia yang red flag. Aduh. Kalau udah ke situ ya. Ya itu mah red. Iya. Kita tidak suka warna merah. Merusak mata. Dan kayak sifatnya yang red flag. Kalian gak usah deketin cowok yang red flag ya guys. Kalian semua harus green flag. Iya. Yang sekolah di sekolah hijau juga udah harus green flag. Kiu. Terus makanan kesukaan apa? Makanan kesukaan aku tuh tetap bakso. Bakso enak banget, sumpah. Nih list top 3 kayaknya makanan kesukaan orang-orang Indonesia itu yang pertama bakso, yang kedua mie ayam, yang ketiga martabak sih. Relate banget. Siapa yang nggak suka martabak? Orang aneh sih fix ya. Iya, bukan orang Indonesia banget gitu kalau nggak suka martabak gitu. Apalagi martabak pakai keju. Aduh enak banget. Sama yang ini red velvet. Aduh, mantap sih itu.
Nggak kebayang enaknya gimana. Jadi pingin. Terus ini nih, boleh nggak sih kita bahas tentang tipe? Aduh. Boleh. Nggak maksudnya tipe orang yang kalian suka itu bagaimana? Misalnya teman begitu atau bagaimana? Ya, boleh. Nggak apa-apa ya, spill dikit-dikit gitu loh. Boleh. Biar nggak terlalu aduh. tegang banget. Boleh kalau dibolehin sama Pak Tamsi. Boleh. Gas gitu. Boleh. Jadi ini konteksnya kan dalam artian pertemanan ya, bukan yang pertemanan. relationship. Kalian suka pertemanan yang kayak gimana? Misalnya dia suka memberi apa begitu, memberi hadiah, virtual gift. Mulai dari Anggun. Kita Hmm. kalau tipe teman tuh aku sukanya yang suka yapping sih. Yang cerewet gitu loh, karena berteman sama orang cerewet itu asik. Iya. Mereka tuh topiknya nggak habis-habis gitu loh, itu asik banget. Iya, betul. Sampai Z, kayak Walaupun- capek ngomong. Walaupun asbun, justru kalau asbun tuh malahannya paling seru sih. Iya, Setuju nggak? setuju banget. Saya lebih suka juga orang seperti itu, kayak yapping dari pertama sampai misalkan di sekolah nih, dari baru di gerbang itu dia sampai di dalam kelas kemana-mana pun selalu yapping. Pokoknya kalau punya temen yang suka yapping tuh kayak ngebuat mood kita bagus terus nggak sih? Betul. Kita mau bad mood itu nggak bisa karena ya dia tuh suka yapping, jadinya kita kayak ketarik sama auranya dia yang suka yapping itu, jadinya udah kayak jadi bad mood. Nggak jadi bad, lihat mukanya aja udah kayak seneng gitu liatnya, udah mood lagi. Karena orang yang yapping tuh ya gitu memberikan aura yang menyenangkan gitu. Justru kalau yang banyak diem tuh kayak yang aduh ada aura-aura mistis nih kayaknya. Lagi menyimpan sesuatu nih gitu. Enggak banget. Terus gimana dengan Putri? Tipe pertemanannya bagaimana? Sama sih, cuma ada aku suka teman yang selalu ngedukung, kayak maksudnya suka beri saran kita itu. Ya ini baik, ini nggak baik, nggak usah dideketin. Aduh deketin. Terus kan tadi udah ini apa, tipe pertemanannya bagaimana? Sekarang tipe kegiatan yang kalian sukai apa? Ini kayak semacam hobi gitu nggak sih? Pokoknya hal-hal yang kita sukai kegiatan. I don't know. Dari Putri. Nah, dari Putri dulu. Aku suka kegiatan yang berbau seni sama yang akademik. Aduh, suka banget nih seni-seni gini. Seniman. Jujur kalau di olahraga tuh kayak kurang banget gitu. Duain. Saya juga Jadi lebih unggul di seni sama akademik gitu. Suka yang berbau seni-seni gitu loh. Daripada ketimbang olahraga. Jadi maksudnya seni yang seperti apa nih? Apakah melukis, menari atau seni kan banyak. Siapa? Puisi kah? menari sih, menari. Tapi duain. Itu bakat yang baru-baru aku penariman nih. Yang mau join latihan nari boleh. promosi school. Promosi. Udah menari doang nih. Terus apa lagi selain menari? Lukis juga hobi, tapi lukisanku nggak sebagus itu sih. Nggak apa-apa, nanti lama-kelamaan Kan lagi berproses. Terus gimana dengan Anggun? Kalau aku sih kegiatan yang paling aku suka tuh kalau aku kegiatan yang paling aku suka tuh mendengarkan musik, terus mencoba-coba hal baru, apalagi mencoba resep makanan baru, masak. Itu paling the best. Apalagi kalau pas nggak ada orang tua di rumah. Iya, relate. Kalian relate nggak guys? Harus relate. Kalau nggak relate berarti kita nggak temenan. Satu dapur itu enak banget, sumpah. Iya sih. Apalagi kalau bosen gitu kan di rumah, buat apa ya? Gitu. Scroll TikTok, ini enak. Bahannya juga gampang dicari, bahkan sudah ada di rumah. Jadi gampang dibuat. Sama ini sih, aku suka main badminton guys. Oh iya guys, kalau kalian mau tahu Anggun ini, dia salah satu pemain badminton, penerusnya Susi Susanti. Enggak guys, jauhan guys. Amin. Jangan berekspektasi setinggi itu. Terus
terus di kelas ini kan biasa ada banyak mata pelajaran nih. Salah satu mata pelajaran yang kalian suka itu apa sih? Kalau boleh tahu nih, apa? Yang pertama itu aku suka semua pelajaran. Berarti ada banyak nih. Aku suka semua pelajaran. Ya, ada banyak. Aduh, ada satu ya. Bau-bau anak amis. Iya, betul. Bau-bau anak amisnya kecium banget. Semua pelajaran tuh suka ya, cuma kayak lebih unggul di yang pertama itu jangan bilang matematika. Iya, aku merasa kayak matematika itu enak banget, matematika. Kan dia di MTS pernah juara 1 KSM tingkat kabupaten. Iya. Iya. Yang pertama itu yang paling enak banget itu masuk di otak itu kayak matematika. Terus enak banget masuk enak di otak banget. Katanya guys. Seencer apa sih? Aku ini. Apakah seperti Albert? Amin. Apakah dia keturunan Albert? Semoga aja. Terus apa lagi nih yang pertama? Pertama kan matematika, yang kedua ini kimia. Masya Allah, Pak Anwar, calling nih. Di kimia tuh yang paling suka di bagian mana? Kan ada banyak bab nih di bagian mana? Ya enggak, maksudnya yang bikin kamu suka kimia itu apa sih? Misalnya ada unsur-unsur apanya begitu? Kayak eksperimennya itu kayak seru gitu. Jadi bereksperimen. Iya, pasti orang-orang kinestetik nggak sih yang paling suka praktek. Iya, betul. Apalagi kalau kimia. Kelas 10 ada nggak sih kayak yang tes gaya belajar tuh? Nggak ada, tapi nggak ada sih. Yang visual, auditori, kinestetik itu nggak ada. Tapi waktu kelas 9 ada. Terus kamu gaya belajar apa nih? Nggak tahu. Tapi kalau dia terawang-terawang dari hal-hal yang udah dia bilang tadi sih kayaknya kinestetik. Iya, kinestetik nih sudah pasti. Apalagi suka praktek-praktek gini di luar-luar lapangan begitu. Biasa kinestetik sih. Terus apa lagi? Udah itu. Oh, matematika dengan kimia. Aduh, kalau digabung nih, aduh. Gimana ya? Terus saat banyak orang yang nggak suka sih maksudnya nggak terlalu. Aduh, Pak Anwar mau tanya. Pak Anwar maaf ya. Maaf Pak Anwar. Nggak jadi ngomong gitu. Tapi nanti diserang pakai bom atom ini. Oke, terus dari Anggun bagaimana? Mata pelajaran apa yang paling disukai? Oh, aku udah bisa nerawang nih apa nih? Bau-baunya ini anak sosial banget. Sebenarnya aku tuh suka pembelajaran yang matanya tuh ke IPS guys, tapi aku anak IPA. Iya guys, aku juga sebenarnya begitu. Tapi ya, apalagi kalau misalkan yang sejarah-sejarah gitu, aku suka kayak gitu. Justru aku yang di sejarah-sejarah nilainya turun banget kayak fix masuk IPA. Fix masuk IPA. Sebenarnya aku tuh anak IPS banget, tapi masuk IPA gara-gara FOMO guys. Aku takutnya tuh kalau misalkan di IPS enggak jadi banget gitu. Sensitif tuh. Udah baru. Terus pelajaran yang kedua yang aku suka tuh bahasa Inggris. Ya udah ketebak sih. Aku suka bahasa Inggris karena aku suka dengerin lagu bahasa Inggris. Udah sih, itu aja. Oh, berarti awal kamu suka pelajaran bahasa Inggris itu dari mendengarkan lagu-lagu itu. Gitu. Terus ada lagi? Udah sih, itu aja. Jadi seperti yang Anggun bilang tadi, dia suka pelajaran yang lebih ke IPS, tapi dia masuk IPA karena FOMO. Siap, saya juga masuk IPA karena FOMO. Alasan masuk IPA, siap karena FOMO. Betul. Kebanyakan sekarang Gen Z ini FOMO ya, betul nggak sih? Kenapa nggak kita berdua sama-sama masuk di IPA aja? IPA, IPS. Ya kenapa ya? Nggak kepikirannya waktu itu. Kita masuk IPA karena ya emang FOMO sih guys. Bukan karena memang suka IPA tapi enggak suka IPA tapi awal-awal masuk IPA tuh karena FOMO, tapi setelah berjalannya waktu sih kita juga udah menyatu, tertarik sama pembelajaran IPA. Oke. Iya, seperti itu ya guys.
Oke guys, kita akhiri dulu ya podcast hari ini. Sebenarnya kita nggak mau mengakhiri sih, cuman harus terpaksa banget. Sebenarnya nggak mau pulang. Pengen di sini terus. Tapi nggak apa-apa deh. Terus apa nih? Ada ucapan apa untuk para guys yang ada di rumah atau di mana? Yang pertama itu ucapan kita ucapkan terima kasih banget kepada siswa-siswi Mansatu Bola Omongan 12 Keterampilan yang udah mendukung dan memilih kami, mempercayai kami, karena tanpa dukungan dari kalian pun kita nggak akan sampai di posisi ini guys. Terima kasih banget. Dan doakan semoga kedepannya kita bisa menjalankan tugas ini dengan baik. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke. Itulah guys ucapan terima kasih dari calon yang terpilih menjadi ketua dan wakil ketua Siman 1 Bola Omongan 12 Keterampilan masa bakti 2025-2026. Oke, sampai sini dulu podcast kita pada hari ini. Semoga kita masih bisa berjumpa di podcast-podcast selanjutnya. Oke, bye-bye. Jangan bersedia guys kalau kita udah akhir ini. Aku tahu kalian kangen sama aku. Tapi bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.